Kenapa? Banyak orang mengira sosial media itu bukan bagian dari hal yang perlu dibahas di mimbar dakwah. Kenapa kok bisa dianggap sosial media nggak perlu dibahas di mimbar dakwah? Padahal orang Indonesia menurut survei, orang Indonesia itu pakai sosial media dalam sehari minimal, bukan minimal, rata-rata 6 jam. Ini survei tahun 2018, kalau sekarang mungkin udah nambah. Sosial media dipakai oleh orang Indonesia rata-rata sehari itu 6 jam. Ada yang lebih, ada yang kurang. Bahkan dulu kita menganggap sosial media ini identik dengan anak-anak muda. Kalau sekarang udah banyak nenek-nenek milenial yang mereka lebih update lambe turah daripada kita. Saya pernah sama istri lagi ngobrol gitu kan, terus kita kayak gak sengaja jadi ngomongin trending topik tentang satu artis lah. Ini nikah sama ini loh, kita gak akan ngebahas sesuatu yang sifatnya aib. Kalau nikah kan bukan aib kan, si ini mau nikah sama ini. Kok bisa sih gitu kan, segala macam lah. Kalau aib kita gak berani bahas, takut jadi memakan bangkai. Kalau pernikahan itu berita baik, dibicarain lah saya sama istri. Kebenaran salah satu artis itu nge-follow saya, jadilah kita ngomongin. Pas ngomongin, kata mertua saya, umurnya udah 60 tahun, oh enggak gitu ceritanya. Hah, saya kaget. Kok mertua saya lebih update daripada saya? Emang gimana Bu? Gini ceritanya, pembantu saya juga ngomong, gitu Pak ceritanya, pembantu lebih update daripada saya. Artinya ini namanya pembantu milenial, mertua milenial, nenek-nenek milenial. Sekarang nenek-nenek punya channel YouTube. Subscribernya gede. Artinya sosial media itu udah jadi realitas kehidupan kita. Jangan dipisahkan seolah-olah mimbar dakwah ini aib dan haram membahas sosial media. Sejak kapan? Bukankah mimbar dakwah itu salah satu mimbar narasi tentang kebutuhan masyarakat? Memberikan solusi dalam bentuk ajaran-ajaran moral, perilaku, sehingga termasuk dalam sosial media. Emang ada Ustadz ayat-ayat sosial media? Banyak. Cuman terjemahannya tidak diterjemahkan dengan bahasa sosial media. Like, mencari like dari Allah. Orang bingung, mencari like dari Allah. Sejak kapan Allah nge-like postingan kita? Gitu kan ya? Like itu kan bahasa Inggris, artinya suka kan? Salah satu cara mencari suka atau cintanya Allah gimana? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka banget, cinta banget kepada orang yang bertaubat dan yang membersihkan diri. Berarti salah satu cara kita mendapatkan like dari Allah itu istighfar. Salah satu cara kita ngedapetin like dari Allah itu taubat. Ini yang ringan-ringannya, nanti dinaikin lagi tuh porsinya, ditambah. Gimana? Membahas perilaku kita di sosial media, cowok dan cewek. Salah satunya apa? Kalau kita chat, ada nggak fikih chat? Nah ini harus dibahas. Kenapa? Ini perilaku fikih chat syariah. Ada juga istilah kayak gitu ya, fikih chat syariah. Bukan chat fisabilillah ya, chat syariah. Gimana chat yang syariah? Terutama cowok sama cewek, jangan banyak pakai emoticon. Itu salah satu tutorial fikih chat syariah. Jangan kirimin emoticon. Kalaupun mau pakai emoticon cuma satu. Yang lain gak boleh. Cuman ini doang yang boleh. Makasih. Udah. Kalau mau agak sopan dikit, makasih, titik. Jangan makasih. Itu bukan sopan, tetapi maaf, agak sedikit gitu deh. Gak tega nyebutnya. Kenapa? Karena dia menggunakan emoticon. Mungkin bukan emoticon, tapi i-nya kebanyakan. Apalagi pakai ch, makasih, yah. Bacanya juga keselak gitu kan ya. Apa ini yah teh? Mau bilang yah gitu kan ya, kayak mendesah gitu. Gak boleh. Terus gimana dong Ustaz, udah banyak emoticon, masa gak dipakai? Apalagi di Line, kan lucu-lucu tuh emoticonnya. Di Telegram kan bisa bikin sendiri tuh emoticonnya. Masa gak dikirimin? Gak apa-apa, sabar. Kumpulin aja dulu. Begitu beres akad nikah, kasih semuanya emoticon. Kirimin yang banyak. Sehari kirim 100 emoticon, mangga.
Sampai dia enak dengan emoticon. Tapi sebelum halal, sebelum nikah cuman satu yang boleh. Makasih. Udah. Apakah ini bercanda Ustadz? Ya, tetapi serius. Kenapa? Dia perilaku. Yang dari situ muncullah banyak fitnah. Gara-gara emoticon ada yang kegeeran. Kegeerannya dibiarin terus lama-lama dia berharapnya lebih. Ternyata itu cuman harkos, harapan kosong. Setelah diharkosin akhirnya ini patah hati. Gara-gara patah hati dia nyari tower. Pengen bunuh diri ya. Towernya ketinggian, turun lagi gak jadi kan. Nah semua itu adalah fitnah, ujian, masalah yang muncul berawal dari sebuah emoticon. Belum lagi selfie, lebih bahaya. Saya kemarin jalan-jalan ke Korea. Saya baru tahu skincare gara-gara di Korea. Dari dulu tuh disuruh pakai apa untuk ngerawat wajah segala macam, saya nggak mau. Kenapa? Cowok masa pakai gitu-gituan? Tapi pulang dari Korea bawa Laneige. Kenapa Ustadz kok bawa Laneige? Just tip. Bukan dipakai sendiri. Nah pas di Korea kan saya ketemu temen, si Chan, mungkin teman-teman tahu lah ya. Si Chan itu artis drakornya Korea, main drama Korea namanya Sassy Girl. Dia jadi kayak pemeran apanya lah gitu, mungkin figuran lah ya, bukan pemeran utama. Tapi figuran Korea juga mungkin kalau di Indonesia itu udah jadi artis ngehit banget, saking kerennya. Itu cowok, saking beningnya, saya tuh jadi nggak berani ngelihat. Pas saya keluar dari bandara disambut sama Chan, sadanan, gitu-gitu kan cowok-cowok orang Korea kan gitu-gitu kan. Untung dia nggak gini kan, kalau gini saya langsung gitu-gitu. Sadanan gitu saya, astagfirullahaladzim. Terlalu mulus, terlalu bening. Jadi kita ngelihat dia tuh kayak, aduh kayak cewek Saking gantengnya jadi kita bilangnya cantik. Itu tuh terlalu bening, terlalu mulus. Udah, jalanlah kita main seru-seruan. Udah beres malamnya sampai di sebuah daerah anak muda banget di Korea namanya Hongdae Street. Masuk ke daerah Hongdae Street kita kayak nonton street dancer tapi yang cowoknya bukan yang ceweknya. Udah gitu kita duduk sebentar. Aku bilang ke si Chan, yuk kita selfie bareng. Dari seharian kita jalan gak ada selfie-selfienya. Oh iya ya Ustadz, pakai kamera saya aja. Saya pikir kamera dia karena lebih bagus kali ya. Enggak, sama aja sih, biasa kan sama-sama pakai yang produk Korea gitu. Gak usah disebut karena gak di endorse. Keluar nih kamera dia nih. Saya pikir dia mau selfie doang, ternyata entar saya nyalain lampu dulu. Saya pikir lampunya flashlight kan, enggak, lampunya tuh sekeliling kamera dipasang lampu. Jadi itu Korea gitu banget coba. Di sini tuh dipasangin lampu nih. Jadi nyalain gini. Saya bilang, Chan, kamu tuh udah bening, udah glowing kayak gini ngapain lagi pakai lampu? Gelap kata dia. Apanya yang gelap? Kamu? Oh saya. Saya pikir dia yang gelap, ternyata saya. Dasar pelecehan, saya bilang. Udah ya foto aja. Saya bilang kalau itu mah gampang, tinggal diedit. Nanti editnya bagian saya doang, biar kelihatannya natural gitu kan. Baru posting. Intinya ternyata selfie juga harus pakai fikih. Karena Islam itu mencakup semua aspek kehidupan kita. Dari yang paling besar sampai yang detail-detail hal-hal sepele loh. Gimana yang hal yang sepele? Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan apapun. Gak boleh diremehkan. Bab selfie dibahas kayak gak penting banget. Penting dalam Islam. La tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan apapun. Walaupun, itu bahasa Arab. Walau jadi walaupun. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Walaupun sekedar bertemu dengan temanmu dalam keadaan wajahmu berseri-seri. Itu aja dibahas dalam Islam. Sehingga dalam Islam senyum itu adalah sedekah. Kenapa kok senyum diibaratkan sedekah? Karena senyum itu membahagiakan hati orang lain. Sama seperti kita ngasih harta, pinjaman, duit, segala macam. Itu kan membahagiakan hati orang. Saya pernah ngasih kadang-kadang kayak beli apa gitu ya yang murah lah. Sebutlah misalnya harganya berapa mang kalau di Bandung. Pernah beli apa tuh kemoceng, tahu kemoceng? Sapu yang untuk di dalam mobil tuh. Saya cari, harusnya bisa beli di beberapa tempat yang bagus gitu, yang harganya mungkin 100.000, 200.000. Tapi saya sengaja kayak nyari penjual yang keliling.
Datang seorang kakek-kakek. Dia kayaknya saya lihat di antara barang-barang yang dijual sama dia, ada yang dari banyak bahan plastik, ada kemoceng. Saya manggil, "Mang, sini Mang," gitu. Datang aja. "Ini berapa kemoceng?" "Oh, cuman berapa," dia sebut. Sebutlah misalnya 27.000. Ya udah saya kasih aja 50.000. Udah nggak usah dibalikin. Itu tuh dia saking bahagianya sampai nangis. Saking bahagianya cuman dilebihin 23.000 sampai nangis. Buat dia 23.000 yang dilebihin itu tuh kayak bahagia banget, kayak anugerah banget sampai dia nangis. Terus nuhunnya berkali-kali, U-nya panjang, nuhun. Terus dia kayak mendoakan semoga Bapak begini. Itu tuh luar biasa. Begitu juga dengan senyum. Ketika kita tersenyum kepada seseorang, maka membahagiakan hatinya. Sehingga Nabi mengatakan, senyummu kepada saudaramu bagimu adalah sedekah. Sampai hal yang sepele-sepele kayak gini dibahas dalam Islam. Sehingga ketika kita bicara tentang selfie, itu bukan masalah sepele. Dalam Islam itu sesuatu yang berharga. Sehingga kalau benar selfie-nya insya Allah menjadi ibadah. Kalau nggak benar menjadi fitnah. Selfie yang gimana yang fitnah Ustadz? Selfie-nya ngedit 3 kali. Pertama pakai make up, touch up dulu. Oh, touch up. Sekarang ada touch up model baru. Touch up-nya make up-an full, tapi hasilnya kayak nggak pakai apa-apa, tapi dia bagus ya. Apa sih istilahnya? Adalah pokoknya. Lagi ngetren kan? Jadi kayak nggak pakai make up. Kalau dulu kan make up-nya kan lipstiknya tebal banget, jarak sekilo kelihatan lipstik doang kan? Kalau sekarang mulai ada yang versi matte, glossy, apa. Terus ada yang terbaru matte dan glossy di mix gitu kan. Pas belanja lipstik. Akhirnya lipstikannya di tangan penuh dengan lipstik. Kok usah tahu kan saya punya istri. Belanja aja. Wah, cocok gak ini? Kayaknya kurang deh, ganti lagi. Kayaknya kurang sampai 20 lipstik ada di tangan dia. Terus yang mana dong? Kayaknya bagusan yang di rumah deh. Akhirnya gak jadi beli. Artinya dia touch up habis-habisan, blush on segala macam, pakai eyeliner. Eyelinernya tuh warna-warni. Dari mulai ujung bawah alis sampai ke bulu mata eyeliner. Sampai ditanya sama suaminya, habis hujan deras ya? Kenapa? Soalnya ada pelangi di mata kamu. Warna-warni soalnya. Saking banyaknya eyeliner. Udah di touch up habis-habisan sampai bulu matanya sampai berat banget, mau buka mata tuh berat soalnya. Kamu kenapa sih kok kayak gayer gitu? Berat soalnya bulu matanya tebel. Akhirnya fotonya pakai kamera depan yang paling bening. Kamera depan belakang kan agak-agak kurang jelas ya. Kamera depan tuh yang paling bikin happy lah udah. Udah beres foto pakai kamera depan, sebelum diposting edit dulu pakai aplikasi gratisan. 3 kali ngedit baru posting. Sehingga yang lihat, Masya Allah nih tipe gua banget nih. Pas ngelihat di sosial media, Masya Allah. Pas ketemu, a'udzubillah gitu kan. Nah itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Gak sesuai dengan aslinya. Karena aslinya, Masya Allah 2 kali lipat lebih cantik daripada hasil editan. Jangan suuzon dulu.